warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aprianti dari TBI 3C. Di sini saya akan coba memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu mengenai pendidikan dan frustasi. Baik, langsung saja. Dalam materi kali ini bisa kita ambil 2 poin penting, yaitu pendidikan dan frustasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum ini terdiri dari 2 kata, yaitu yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan duco yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis, arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Jadi secara singkat, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Nah, sedangkan frustasi sendiri ialah keadaan batin seorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat yang tidak terpenuhi. Frustration atau sama dengan kekecewaan. Demikian kita dapat mengetahui bahwa agresi itu timbul karena adanya frustasi. Tetapi tidak semua frustasi akan menimbulkan agresi pada seseorang. Umumnya bisa dikatakan bahwa frustasi itu benar-benar terjadi apabila motif atau hasrat batin yang kuat tidak dapat terpenuhi biarpun orang itu telah berusaha keras. Woodward dalam psikologi mengemukakan bahwa rintangan-rintangan yang dapat menimbulkan frustasi itu dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, rintangan-rintangan yang bukan manusia. Yang kedua, rintangan-rintangan yang disebabkan oleh orang lain. Yang ketiga, rintangan antara motif-motif positif yang terdapat dalam diri orang itu. Dan yang terakhir, pertentangan antara motif positif dan motif negatif yang terdapat dalam diri orang itu. Nah, apa sih reaksi-reaksi yang timbul karena adanya frustasi? Baiklah, di sini saya akan coba memaparkan saja reaksi yang timbul karena adanya frustasi tersebut. Yang pertama yaitu agresi. Seringkali frustasi itu menimbulkan agresi, yaitu reaksi menentang atau suatu serangan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Reaksi agresif ini terutama dapat kita jumpai pada kebanyakan anak-anak. Biasanya anak tampak gelisah dan tidak senang. Mereka menggerutu, resah, dan mengeluh. Karena anak-anak ini umumnya masih sangat dipengaruhi oleh perasaan yang subjektif. Dalam ilmu jiwa, anak biasa disebut manusia ketika, yaitu manusia yang hidupnya hanya untuk masa ini saja. Daya berpikirnya dan perasaan sosialnya belum begitu berkembang. Nah, yang kedua yaitu mengundurkan diri. Selain agresi, ada juga yaitu mengundurkan diri. Contohnya, ketika pulang sekolah, Aminah melihat sepiring kue yang terletak di atas meja. Waktu itu pula, ia melihat adiknya yang berumur 2 tahun sedang merengek-rengek memukul ibunya karena meminta kue itu. Tapi ibunya tidak memberi. Ibu akan membagi kue itu sesudah anak-anak selesai makan siang. Sebenarnya, Aminah ingin sekali memakan kue itu dan ingin lekas-lekas mengecapnya. Tetapi, ia tidak berani memintanya. Dengan hati yang kecewa, karena keinginannya yang belum terkabul itu, keluarlah ia bermain di belakang rumahnya. Nah, reaksi yang timbul pada si Aminah ini disebut reaksi pengunduran diri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu regresi. Kadang-kadang frustasi itu juga menimbulkan reaksi sebagai berikut, yaitu contohnya, si Andi sudah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pada suatu ketika, ia meminta uang kepada ibunya untuk membeli layang-layang, tapi tidak diberi. Mula-mula Andi merengek-rengek kepada ibunya, tetapi tetap tidak diberi uang. Lama-kelamaan, makin terus tangisannya dan ia berguling menangis di depan ibunya. Dengan maksud supaya ibunya mengasihani dan segera memberinya uang. Perbuatan si Andi ini sebenarnya tidak pantas bagi anak yang sudah berumur 10 tahun. Jadi, kelakuan si Andi itu menunjukkan suatu kemunduran atau ditinjau dari perkembangan jiwanya menurut umurnya. Karena itu reaksi tersebut dinamakan regresi.
Selanjutnya yaitu fiksasi. Dalam usaha menghadapi kegagalan-kegagalan, seorang kadang tergelincir ke dalam pengulangan tingkah laku yang begitu-begitu saja atau tetap, sehingga tidak dapat sampai kepada pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, itulah yang disebut dengan fiksasi. Selanjutnya, represi. Ada kalanya frustasi itu berlangsung lama dan berkali-kali timbul. Biarpun orang atau anak yang mengalami frustasi itu telah melampiaskan tangisannya sampai ia tertidur. Menurut pendapat para ahli psikoanalisis, keinginan-keinginan dan dorongan yang telah menimbulkan frustasi itu telah didesak masuk ke dalam ketidaksadaran. Reaksi demikian disebut represi. Dan reaksi yang terakhir yaitu gangguan psikosomatis. Telah dikatakan bahwa dengan reaksi represif itu belum berarti bahwa frustasi telah menyerap sama sekali. Keinginan-keinginan, pengalaman-pengalaman yang telah didesak ke dalam ketidaksadaran itu masih tetap hidup dan sewaktu-waktu dapat keluar berupa mimpi atau berubah menjadi penyakit. Suatu penyakit jasmani yang sebab-sebabnya karena gangguan jiwa itu disebut psikosomatis, pingsan, penyakit misteri, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pendidikan dan frustasi. Nah, setelah membahas soal frustasi dari sudut ilmu jiwa, maka sekarang kita tinjau frustasi dan kegunaannya bagi ilmu pendidikan. Mendidik anak-anak itu bukan hanya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagai individu, tapi juga tujuan kita mendidik anak-anak itu agar si anak dapat hidup di dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, pentingnya soal frustasi bagi pendidikan anak-anak. Yang pertama, masyarakat dan frustasi. Dalam pelajaran ilmu sosial, diketahui bahwa manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia lain, mereka saling mempengaruhi, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Tujuan pendidik yang terpenting adalah memimpin perkembangan anak menjadi manusia yang dapat hidup dalam masyarakat, mengetahui dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini berarti anak-anak harus kita didik supaya mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan dan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan perannya masing-masing dalam masyarakat. Yang kedua, sekolah dan frustasi. Dalam perkembangan, anak menjadi manusia sosial selalu berarti menghadapi soal-soal frustasi. Sejak anak itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga, banyak sekali hal-hal dan peraturan-peraturan yang tidak menyenangkan baginya, yang bertentangan dengan keinginan dan kemauannya, tapi juga yang harus diterima dan dipatuhinya. Manusia yang hendak hidup dalam suatu masyarakat akan terlepas dari frustasi. Demikian pula, tidak sedikit frustasi yang dialami anak sejak kecilnya di dalam lingkungan keluarga. Pada kira-kira umur 6 atau 7 tahun, anak itu memasuki masyarakat baru, yaitu sekolah. Nah, di mana di sekolah itu adalah peralihan yang sangat mendadak dari kehidupan rumah tangga ke kehidupan sekolah yang dirasa sangat berat, terutama oleh anak-anak yang baru saja masuk sekolah. Dan yang ketiga yaitu sikap pendidik. Mendidik anak hendaklah membiarkan pertumbuhan anak-anak itu menurut alamnya. Pendidik harus memberi kesempatan kepada anak untuk menuruti semua kehendaknya. Dengan demikian, si anak tidak mengalami frustasi dan dapat berkembang secara semestinya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 5 cara dasar mengatasi frustasi pada anak. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, biarkan anak curhat mengenai penyebab frustasinya. Yang kedua, cek jadwal tidur anak. Yang ketiga, ajak anak melakukan kegiatan ringan bersama yang menyenangkan, seperti bermain atau berlibur. Yang keempat, mengajak anak untuk fokus pada solusi daripada masalah. Dan yang kelima, yakinkan bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing. Nah, itulah 5 kiat-kiat dasar untuk mengatasi frustasi pada anak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.